kita akan membaca buku Stephen Hawking, judulnya A Brief History of Time from the Big Bang to Black Holes. Ini buku merupakan buku fenomenal ya, ini mungkin sudah berapa kali cetak ya, fenomenal international bestseller. Ini pengarangnya adalah Stephen Hawking. Saya rasa semua orang atau banyak orang itu mengenal siapa Stephen Hawking ya, meskipun dia tidak belajar fisika, tapi mungkin nama Stephen Hawking bisa dikenal dari semua kalangan. Nah, buku ini tergolong sebagai buku populer dalam artian dia tidak memuat rumus-rumus ya. Padahal buku ini kan membahas topik dalam dunia fisika, tapi tidak ada rumus-rumus dalam buku ini. Nah, maka buku populer sains fisika itu biasanya definisinya seperti itu. Jadi buku yang tidak ada rumus-rumusnya. Nah, ini di halaman awal setelah judul tadi, setelah cover, ada tentang about the book. Was there a beginning of time? Apakah di sana ada permulaan waktu? Kemudian, dapatkah waktu berjalan mundur? Could time run backward? Lalu ada pertanyaan lagi di sini, is the universe infinite or does it have boundaries? Apakah alam semesta itu tak berhingga atau alam semesta itu memiliki batas? Nah, ini adalah beberapa dari pertanyaan yang ditinjau di dalam mahakarya yang dikenal secara internasional, buatan seseorang yang di sini disebut sebagai the world's greatest thinkers. Jadi apa ini artinya? Ditulis oleh seorang pemikir terbesar dunia. Nah, maksudnya Stephen Hawking itu ya. Jadi di dalam buku ini ditinjau banyak pertanyaan. Di antaranya adalah, apakah ada permulaan bagi waktu? Kemudian, apakah waktu dapat berjalan mundur? Lalu, apakah alam semesta itu tak berhingga? Ataukah dia memiliki batas? Dan tentunya masih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang dibahas ya dalam buku ini. Nah, kemudian di buku ini dimulai dengan mereview teori-teori besar mengenai kosmos dari mulai Newton sampai Einstein sebelum menyelam lebih jauh ya ke dalam rahasia yang masih tetap ada di jantung dari ruang dan waktu. Dari mulai Big Bang sampai black hole, melalui galaksi spiral dan teori yang kuat. Ini strong theory ini maksudnya apa ya? Nah, inilah pengantar sedikit. Ini mungkin dibuat oleh editornya atau siapanya begitu ya, yang memberikan motivasi lebih bagi pembaca mengenai apa yang akan didapat ya ketika kita membaca buku ini. Nah, ini dia kontennya, daftar isinya. Pertama, Hawking menjelaskan mengenai gambaran kita tentang alam semesta. Ya, di sini Hawking menjelaskan proses dari atau dinamika teori mengenai alam semesta dari awal dulu, zaman mungkin zamannya Plato dan seterusnya, bagaimana mereka membuat teori tentang alam semesta. Kemudian tentunya ada revisi-revisi oleh ilmuwan-ilmuwan berikutnya sampai teori yang terbaru saat ini. Kemudian yang kedua membahas tentang ruang waktu, yang ketiga membahas tentang alam semesta yang berekspansi, yang mengembang, kemudian keempat membahas mengenai asas atau prinsip ketakpastian, yang kelima mengenai partikel elementer dan gaya-gaya di alam semesta, yang keenam mengenai black hole. Kemudian yang tujuh malah di sini dipertegas ya, black hole tidak begitu hitam sebenarnya. Kemudian yang 8 ini the origin and fate of the universe. Ini mungkin lahir dan
Fate ini apa ya? Fate itu meninggal bukan ya? Mati mungkin ya. Fate, coba saya cari dulu artinya. Fate, takdir ya. Takdirnya alam semesta. Yang 9 itu arah panah waktu. Kemudian yang 10 itu lubang cacing dan time travel, perjalanan waktu. Yang ke-11 itu unification of physics. Unification of physics itu berarti penyatuan teori-teori dalam fisika. Yang ke-12 conclusion, simpulan. Kemudian ada Albert Einstein, Galileo Galilei, Isaac Newton. Nah, ini sepertinya nanti dibahas 3 ilmuwan besar dalam dunia fisika. Tapi bagi yang tidak belajar di fisika perlu diketahui bahwa ilmuwan di fisika tidak hanya mereka bertiga ini, tidak hanya Albert Einstein, Galileo, dan Isaac Newton ya, masih banyak lagi yang berkontribusi dalam membangun teori fisika hingga ini. Nah, sekarang kita coba langsung masuk ke pendahuluannya dia, bab pertamanya dia ya. Kita lihat di bab pertamanya dia, ini dia ya. Nih, our picture of the universe. Nanti saya kalau ada frasa, kalimat atau kata yang tidak tahu apa terjemahannya ya, kita coba cari ya di Google Translate atau yang lainnya. Kita mulai dari awal bab pertama tadi. Sebentar, saya sambil buka ini ya. Oke. Nah, di sini dikatakan ya, well-known scientist, some say it was Bertrand Russell, once gave a public lecture on astronomy. Di sini seorang saintis yang sangat dikenal, beberapa orang mengatakan bahwa itu adalah Bertrand Russell. Bertrand Russell itu sepengetahuan saya dia seorang matematikawan, filosof juga begitu ya. Pada suatu hari, pada suatu ketika dia memberikan kuliah umum mengenai astronomi. Nah, he described how the earth orbits around the sun and how the sun in turn orbits around the center of a vast collection of stars called our galaxy. Jadi si Bertrand Russell ini menjelaskan bagaimana bumi mengorbit di sekitar matahari dan bagaimana matahari pada gilirannya mengorbit di sekitar pusat dari kumpulan yang ini vast, ini mungkin banyak ya, kumpulan bintang-bintang yang disebut sebagai galaksi kita. Nah, at the end of the lecture, a little old lady at the back of the room got up and said, pada akhir dari kuliahnya itu, seorang wanita tua, berarti nenek-nenek, little lagi ya, mungkin posturnya kecil mungkin, at the back of the room got up and said, pada bagian belakang ruangan bangun, berdiri dan berkata. Jadi mungkin di dalam ruang kuliah tadi, di bagian belakangnya duduk seorang nenek-nenek tua yang kecil. Lalu dia berdiri terus dia berkata begini, what you have told us is rubbish. Ya, rubbish itu apa sih? Sebentar saya sambil cari ya. Rubbish. Rubbish, sampah. Waduh. What you have told us is rubbish. Jadi apa yang barusan kamu katakan itu adalah sampah. Wah, pedas banget ya omongan nenek-nenek ya. The world is really a flat plate supported on the back of a giant tortoise. Tortoise itu mengucapkannya begitu bukan ya? Jadi apa yang barusan kamu katakan itu adalah sampah. Lalu dia katakan dunia ini atau alam semesta ini maksudnya ya adalah benar-benar datar, benar-benar merupakan bidang datar yang ditopang oleh atau di atas punggung kura-kura raksasa, punggung seekor kura-kura raksasa. Nah, kemudian the scientist gave a superior smile before replying.
sang saintisnya, seorang si pembicaranya yang diduga itu adalah Bertrand Russell, itu dia memberikan senyum sebelum menjawab atau menanggapi perkataan dari nenek tua tadi. Lalu dia berkata begini, "What is the tortoise standing on?" Jadi kalau kamu katakan bahwa alam semesta ini adalah benar-benar suatu bidang datar yang ditopang di atas punggung dari kura-kura raksasa, maka kura-kura raksasa itu ditopang oleh apa begitu. Nah, terus si nenek menjawab, "You are very clever, young man, very clever," katanya. Kamu sangat pintar, anak muda, sangat pintar. Jadi sampai ditegaskan. Lalu tapi dia melanjutkan nih, "But it turtles all the way down." Tetapi bagi si nenek itu kura-kura itu ya tidak ditopang oleh apapun, karena sampai ke bawah itu ya kura-kura tadi, mungkin kayak apa namanya, tower tower cangkang kura-kura begitu ya, sepanjang ke bawah terus itu ya si cangkang kura-kuranya gitu. Itu perkataan si nenek tadi. Nah, lalu di sini dikatakan oleh Hawking ya, "Most people would find the picture of our universe as an infinite tower of tortoise rather ridiculous, but why do we think we know better?" Ya. Kebanyakan orang akan menemukan bahwa gambaran tentang alam semesta kita sebagai tower tak berhingga dari kura-kura tadi itu agak ridiculous. Itu ridiculous itu apa sih? Kayaknya sesuatu yang ridiculous, agak kasar ya, kasar sini artinya ya. Tetapi mengapa kita mengira bahwa kita mengetahui yang lebih baik gitu. Jadi kalau kita memandang ada orang berpendapat bahwa alam semesta itu sebagai infinite tower of tortoise, itu adalah pandangan yang katakanlah aneh begitu ya. Kalau kita menganggap itu adalah pandangan aneh, terus kenapa kok kita mengira bahwa kita itu mengetahui yang lebih baik dari itu begitu. Apa yang kita ketahui tentang universe dan bagaimana kita mengetahuinya? Nah, ini pertanyaan kritis dari Einstein ya. Gampangnya kalau mau menyalahkan pandangan seperti yang dimiliki oleh nenek tadi, apakah kita sebenarnya memang tahu yang lebih baik dari itu gitu loh. Terus bagaimana kita mengetahuinya? Kemudian di sini lanjutkan ada pertanyaan lagi nih. Di manakah alam semesta itu berasal? Maksudnya muncul dari mana gitu ya mungkin ya. Dan kemana dia akan pergi gitu. Apakah alam semesta itu memiliki permulaan? Dan jika iya, apa yang terjadi sebelumnya? Lalu apakah ini mungkin sifat alamiah dari waktu? Apakah itu akan sampai pada titik akhirnya? Dapatkah kita bergerak mundur dalam waktu? Nah, itu pertanyaan-pertanyaannya. Sekarang di sini katakan recent breakthrough in physics made possible in part by fantastic new technologies suggest answer to some of those long-standing questions. Someday these answers may seem as obvious to us as the earth orbiting the sun, or perhaps as ridiculous as a tower of tortoise. Only time, whatever that may be, will tell. Sekarang recent breakthrough itu kayaknya itu kayak apa ya, semacam perkembangan sekarang ya, terobosan ya. Di sini katakan recent breakthroughs in physics, terobosan terbaru dalam fisika membuat
mungkin sebagian dengan teknologi baru yang fantastik menyarankan jawaban untuk beberapa dari pertanyaan-pertanyaan tadi ya, pertanyaan-pertanyaan long standing, berarti mungkin pertanyaan sudah ditanyakan sejak dulu kala gitu ya. Jadi beberapa bagian dari pertanyaan tadi bisa atau secara prinsip mungkin untuk dijawab ya, dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang terbaru. Nah, tetapi ya suatu hari kata dia, jawaban-jawaban ini mungkin terlihat akan jelas bagi kita ya, sejelas bumi mengitari matahari, atau mungkin terlihat ridiculous. Ridiculous tadi artinya kasar ya. Mungkin maksudnya di sini agak aneh gitu. Sebagaimana pendapat mengenai tower dari cangkang kura-kura tadi gitu ya. Nah, hanya waktu entah kapan itu akan terjadi yang akan menjawabnya. Wah, ini kayak lirik apa gitu ya. Jadi di sini dikatakan oleh Hawking, dari pertanyaan kritis tadi nih ya, pertanyaannya kita ulang. Apa yang kita ketahui tentang alam semesta? Bagaimana kita mengetahuinya? Terus di manakah alam semesta itu muncul? Lalu kemana alam semesta akan pergi? Lalu apakah alam semesta memiliki permulaan? Kemudian jika dia memiliki permulaan, apa yang terjadi sebelumnya? Kemudian apakah sifat alamiah dari waktu? Lalu apa sifat alamiah dari waktu gitu ya. Lalu apakah waktu akan menuju ke titik akhir? Dapatkah kita kembali dalam waktu? Terus nah itu pertanyaan-pertanyaannya ya gitu. Nah, beberapa pertanyaan itu bisa dijawab dengan adanya, bisa tuh maksudnya bisa secara prinsip ya, dijawab dengan adanya perkembangan teknologi terbaru. Nah, terus jawaban-jawaban itu diantaranya terlihat jelas saat ini ya, seperti halnya orang saat ini mengetahui atau sudah sangat lazim orang paham bahwa bumi itu mengorbit matahari. Kalau zaman dulu kala orang pahamnya matahari yang mengitari bumi. Kalau banyak orang memahaminya bumi mengitari matahari. Walaupun sebenarnya nanti akan kita bahas kedua pandangan itu sebenarnya ekivalen ya, sebenarnya sama-sama saja gitu. Kemudian bisa jadi sejelas itu orang mudah pahamnya dengan jawaban tadi, atau bisa jadi orang masih juga menganggap jawaban tadi itu adalah jawaban yang aneh gitu. Nah, itu hanya menunggu waktu saja. Sehingga semua jawaban tadi mungkin terasa atau dipahami secara mudah, secara gampang, secara clear gitu, tanpa ada keganjilan di dalam nalar kebanyakan orang ya. Nah, as long ago as 340 ya, before Christ ini berarti sebelum Masehi ya. Zaman dulu kala ini ya, sebelum Masehi 340, seorang filosof Yunani bernama Aristoteles, ini Aristoteles yang bisa kita kenal, dalam bukunya On the Heavens, di atas surga gitu ya. Mereka udah kenal surga ya. Telah mampu untuk meletakkan dua argumen yang baik dalam meyakini bahwa bumi itu merupakan bola bulat ya, ketimbang bidang datar. Jadi ini pendapat bahwa bumi bulat itu sudah diyakini semenjak tahun 340 sebelum Masehi oleh Aristoteles itu.
Lah, seperti sekarang yang sudah kita sering kenal, ternyata dimunculkan lagi ya sekarang pendapat bahwa bumi itu berupa bidang datar gitu ya, bumi datar istilahnya. Itu aneh ya, ini udah 340 sebelum masehi loh, sudah filosof ini sudah meyakini bahwa bumi itu bulat, dan dia bukan sekedar meyakini, dia bisa meletakkan dua argumen yang bagus ya untuk dasar dari keyakinan dia tadi. Nah, kemudian pertama, ya ini dasar dia ya. Kan tadi kan ada dua, katanya dua argumen dia, dua dalil dia. Nah, dalil pertama adalah first he realized that eclipse of the moon were caused by the earth coming between the sun and the moon. Pertama, dia menyadari bahwa gerhana gerhana bulan itu disebabkan oleh bumi yang berada di antara bulan dan matahari dan bulan. Oke. Dia menyadari bahwa gerhana bulan itu disebabkan karena bumi itu terletak di antara matahari dan bulan. Nah, bayangan bumi di bulan selalu berbentuk lingkaran, gitu ya. Selalu berbentuk lingkaran. Bayangan bumi di bulan selalu berbentuk lingkaran. Yang itu hanya akan terjadi jika apa? Jika bumi berbentuk bola, gitu ya. Nah, if the earth had been a flat disk, jika bumi berbentuk cakram datar, maka the shadow would have been elongated and elliptical. Maka bayangan si bumi itu, bayangan di bulannya ya, akan elongated itu kayak apa ya? Kayak lonjong gitu ya kayaknya tuh. Akan lonjong dan elips, kecuali jika gerhananya selalu terjadi pada suatu waktu di mana atau ketika si matahari itu benar-benar persis di bawah dari pusat cakramnya bumi gitu. Jadi mungkin kalau digambarkan, mungkin kalau ini cakramnya, ini cakram loh ya, cakram gini, saya gambar cakram gini. Ini ceritanya cakram bumi, lalu ini mungkin si apa namanya ini si bulan. Lah ini si matahari pas tengah-tengah inilah nih. Nah, ini mataharinya. Nah, mungkin kalau seperti ini terus kejadiannya, di sini akan kelihatan bayangannya memang berbentuk bulat gitu ya. Ini bulan ya, ini bulan. Ini bumi, bumi datarnya. Ini matahari. Jadi Aristoteles meyakini kalau memang kejadiannya seperti ini terus, ya berarti bisa jadi bumi itu datar. Tapi kan apa iya selalu setiap terjadi gerhana bulan posisinya seperti ini terus gitu ya. Nah, kenyataannya tidak. Jadi simpulannya asumsi yang seperti ini tidak bisa diterima. Artinya apa? Asumsi bumi datar itu tidak bisa diterima, sehingga yang diterima adalah bumi bulat. Kemudian second, yang kedua, orang Yunani telah mengetahui dari perjalanan yang sering mereka atau perjalanan yang mereka lakukan ya, bahwa bintang utara itu terlihat lebih rendah di langit ketika dilihat dari wilayah selatan daripada ketika dia dilihat dari wilayah yang lebih utara gitu. Nah, jadi kalau misalkan ya kita posisi ada di wilayah bagian utara, bahkan kalau bisa dekat ke arah kutub utara, misalkan di Amerika sana. Nah, kalau di Amerika kita ngelihat bintang utara ini, North Star ini, posisinya ya kira-kira ada di atas kepala kita gitu loh. Persis hampir di atas kepala kita. Tapi begitu kita berjalan turun ke arah ekuator, ke arah khatulistiwa, katakanlah dari Amerika kita pindah ke Indonesia, kita lihat lagi si bintang utara tadi, posisinya tidak di atas kepala kita, tapi sudah turun ke arah utara. Nah, dengan fenomena yang seperti itu
ini menjadi dalil bagi Aristoteles bahwa bumi itu tidak datar melainkan bulat. Ya, di sini katakan ya, since the North Star lies over the North Pole, it appears to be directly above an observer at the North Pole, but to someone looking from the equator, it appears to lie just at the horizon. Ya. Karena bintang utara itu berada di atas kutub utara bumi, ya, maka bintang utara itu akan tampak langsung persis di atas pengamat yang berada di kutub utara. Contoh misalkan nggak usah di kutub utara deh, di matahari, di Amerika Serikat. Nah, kalau kita posisi di Amerika Serikat kan ini dekatnya dengan kutub utara, maka posisi si bintang utara itu kira-kira ada di atas kepala kita ya, walaupun geser dikit ke arah utara. Tetapi untuk seseorang yang melihatnya dari wilayah Khatulistiwa, katakanlah dari Indonesia, maka atau mungkin Kalimantan ya, biar jangan di bawah persis Khatulistiwa. Misalkan dilihat dari Kalimantan, di atas Khatulistiwa itu, maka si bintang utaranya akan appears to lie just at the horizon, akan kelihatan berada di horizon gitu. Kalau istilahnya di ilmu falak itu ufuknya ya, horizon itu ufuk ya kalau nggak salah. Nah, kita lanjut. Jadi Aristoteles dia punya dua dalil untuk meyakini bahwa bumi itu berbentuk bulat, dan itu sudah diungkapkan sejak 340 tahun sebelum Masehi. Nah, kemudian from the difference in the apparent position of the North Star in Egypt and Greece, Aristotle even quote an estimate that the distance around the earth was 400.000 stadia. Jadi dari perbedaan penampakan atau posisi penampakan dari bintang utara di Mesir dan di Yunani, Aristoteles bahkan bisa memperkirakan bahwa jarak atau bukan jarak ya, ini berarti kelilingnya bumi itu adalah 400.000 stadia. Nah, ini satuan stadia ini apa? Nah, it is not known exactly what length a stadium was, but it may have been about 200 yards ini ya. Tidak diketahui pasti apa itu panjang satu stadia tadi, tetapi mungkin saja itu sekitar 200 yards. Nah, ini kita yang di Indonesia tidak terbiasa dengan satuan yards ya, ini berapa kilometer ini saya juga nggak paham ini ya, harus cari konverter dulu. Yang akan membuat perkiraan Aristoteles itu sekitar 2 kalinya yang saat ini diterima gitu. Jadi perkiraan Aristoteles dulu itu ternyata kalau dibandingkan dengan apa yang sekarang sudah diketahui mengenai kelilingnya bumi, itu ternyata perkiraan Aristoteles meleset 2 kali lipat ya, lebih besar daripada yang sekarang sudah diketahui. Tapi itu bukan masalah ya, bukan masalah besar, karena zaman dulu kala mungkin zaman Aristoteles ini bisa jadi geometri pertama belum terlalu berkembang. Saya nggak tahu ya urutan sejarah matematikanya bagaimana di zaman itu. Atau yang kedua minimal dia kekurangan banyak data ya, kekurangan banyak data pendukung untuk perhitungannya. Oke. Kemudian di sini katakan bahwa the Greeks even had a third argument. Nah, bahkan orang Yunani itu memiliki dalil ketiga bahwa bumi itu haruslah bulat. For why else does one first see the sails of a ship coming over the horizon and only later see the hull? Ya, intinya begini ya. Mengapa orang melihat yang pertama muncul dari perahu layar itu adalah dari suatu perahu adalah layarnya ya, layarnya itu apa sih namanya itu? Ya layarnya pokoknya, dari layarnya. Jadi yang pertama dilihat dari suatu perahu yang muncul dari dari samudra, kita lihat dari pantai. Kenapa yang kelihatan pertama kali kok pucuk layarnya itu ya?
ketika dia muncul di horizon. Nah, lalu setelahnya lambungnya si perahunya itu. Nah, itu pertanda bahwa si bumi itu bulat. Jadi misalkan ini adalah tepi pantai, ya ini pantai, di sini pantai. Lah ini kapal gitu. Nah, ini apa namanya itu? Layarnya. Nah, yang kelihatan duluan tuh ininya, baru nanti lambungnya ini ya. Lambungnya ini terakhir nanti. Lambungnya terakhir. Oke. Jadi itu argumen ketiga ya. Itu. Nah, Aristoteles berpikir bahwa bumi itu stasioner. Jadi meskipun Aristoteles ini sudah mendekati apa yang sekarang kita sudah ketahui, yaitu bahwa bumi itu tidak datar melainkan bulat, tetapi ada pendapat dari Aristoteles yang masih belum tepat ya kalau disandingkan dengan apa yang sekarang sudah diketahui, yaitu apa? Aristoteles mengira ya bahwa Earth itu, bumi itu stasioner. Lalu kemudian matahari, bulan, dan planet-planet dan juga bintang-bintang itu bergerak dalam orbit lingkaran mengitari bumi. Kayaknya ada gambarnya ini di sini. Nah, ini ya. Nanti kita lihat ya. Jadi di tengah ini bumi. Lalu nanti ada matahari, ada bulan, ada bintang-bintang dan planet-planet lain itu bergerak mengitari buminya gitu. Itu adalah keyakinan dari Aristoteles. Dia meyakini ini karena dia merasa berdasarkan alasan mistis tuh ya. Jadi tidak lagi argumen ilmiah seperti tadi ya, argumen 1 2 3 tadi. Di sini untuk keyakinannya mengenai bumi itu stasioner, alasan dia adalah ini, mystical reasons, bahwa bumi haruslah atau bumi itu merupakan pusat dari alam semesta. Ya. Dan gerak melingkar itu adalah gerakan yang paling sempurna. Nah, jadi alasannya dua tadi, yaitu bumi harus menjadi pusat semesta. Kalau ditanya kenapa harus jadi pusat, ya nggak bisa dijelaskan secara ilmiah gitu, cuma berdasarkan keyakinan bahwa harusnya bumi ini jadi pusat alam semesta, mungkin karena di situ manusia tinggal gitu mungkin ya. Kemudian alasan keduanya apa? Karena kenapa kok geraknya melingkar, gerak-gerak si planet, matahari, bintang-bintang, kata dia karena gerak melingkar itu adalah gerak yang paling sempurna. Nah, kemudian ide ini kemudian dielaborasi oleh Ptolemy ya, pada abad kedua setelah Masehi ya, berarti tahun 200 Masehi ya, ke dalam dielaborasi ya menjadi suatu model kosmologis yang komplit. Nah, seperti apa model kosmologisnya? Di sini dijelaskan ya. The Earth stood at the center. Bumi itu berada di pusat, surrounded by 8 spheres that carried the moon, the sun, the stars, and the 5 planets known at the time: Mercury, Venus, Mars, Jupiter, and Saturn. Oke. Jadi bumi ada di pusat, kemudian bumi tadi dikelilingi oleh 8 bola, 8 kulit bola ya. Yang kulit bola tadi membawa bulan, matahari, bintang-bintang, dan 5 planet. Yang waktu itu sudah diketahui. Apa aja planetnya? Yaitu Merkuri, Venus, Mars, Jupiter, dan Saturnus. 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi, kalau kita lihat di sini, ini modelnya. Ini buminya ada 8 kulit bola nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Kulit bola yang pertama itu sphere of the moon. Jadi kulit bola pertama ini di sini didiami atau dihuni oleh bulan. Kemudian kulit bola yang kedua dihuni oleh planet Merkurius. Yang ketiga Venus. Yang keempat matahari. Yang kelima Mars. Yang keenam Jupiter. Yang ketujuh Saturnus. Yang kedelapan bintang-bintang tetap gitu.
Nah, contoh bintang tetap yaitu tadi bintang utara itu ya. Nah, kemudian planet sendiri itu bergerak dalam lingkaran yang lebih kecil yang disematkan pada masing-masing kulit bolanya. Ya, in order to account for their rather complicated observed path in the sky. Jadi planet-planet lintasannya bukan dia melingkar begini, tapi bisa jadi dia lingkar di sini, tapi maksudnya di wilayah masih dalam kulit bolanya dia sendiri gitu. Nah, bentuk lintasannya dia berarti kan tidak harus melingkar seperti ini. Karena apa? Kenyataannya terlihat dari bumi itu lintasan dari planet-planet ini agak complicated gitu. Makanya dianggap itu dia punya orbit yang kecil, berupa lingkaran kecil ya, untuk setiap planet tadi. Nah, kemudian the outermost sphere carried the so-called fixed star. Jadi kulit bola yang paling ujung, paling luar itu paling luar itu apa di sini di membawa ya, kulit bola yang paling luar itu membawa apa yang disebut sebagai bintang tetap yang selalu berada di posisi yang sama relatif terhadap yang lainnya, tetapi bersama-sama dia berotasi melintasi langit gitu. Lalu pertanyaan berikutnya nih, apa yang berada di luar dari kulit bola terakhir tadi? Jadi ini kan kulit bola terakhir kan yang ke-8. Di situ ada bintang-bintang tetap. Nah, apa yang berada di luar ini di sini nih? Di sini itu apa? Nah, itu di sini katakan was never made very clear, tidak pernah bisa jelas saat itu ya. Di sini tuh ada apa tuh belum jelas saat itu. Tetapi itu pastinya bukan bagian dari apa yang bisa diamati oleh manusia begitu. Jadi mungkin kita katakan saja di luar dari kulit ke-8 ini, kulit bola ke-8 ini adalah hal yang goib gitu ya. Itu yang diyakini oleh mereka zaman itu. Ingat, ini di zaman 200 Masehi ya. Di zamannya si Ptolemy tadi ya. Ptolemy ya. Nah, kemudian si Ptolemy model Ptolemy itu menyediakan atau memberikan alasan yang atau sistem alasan yang akurat ya untuk memprediksi posisi benda-benda surgawi di langit. Waduh, benda-benda surgawi ini apa ini? Nah, tetapi untuk memprediksi posisi benda-benda ini secara benar, Ptolemy itu harus membuat asumsi bahwa bulan itu mengikuti suatu lintasan yang kadang-kadang membawanya dia itu 2 kali lebih dekat kepada bumi dibandingkan di saat yang lain. Waduh, kok mumet ya. Coba kita ulangin ya. But in order to predict this position correctly, Ptolemy had to make an assumption that the moon followed a path that sometimes brought it twice as close to the earth as at other times. Oh gitu. Jadi Ptolemy itu harus membuat asumsi bahwa bulan itu akan mengikuti suatu lintasan yang kadang-kadang si bulan itu akan berada 2 kali lebih dekat ke bumi dibandingkan waktu yang lain. Dan itu berarti bahwa bulan kadang-kadang harus muncul 2 kali lebih besar ya. Jadi tadi ya intinya dia bisa modelnya si Ptolemy ini bisa menyediakan sistem yang akurat untuk memprediksi posisi benda-benda surgawi. Ini yang masih jadi pertanyaan saya, ini maksud benda-benda surgawi ini apa ya? Nah, kemudian untuk bisa menyediakan prediksi ini, maka dia harus membuat asumsi bahwa bulan itu
harus mengikuti suatu lintasan, sehingga dengan mengikuti lintasan tersebut si bulan akan pada suatu waktu dia akan berada pada jarak yang atau pada jarak yang 2 kali lebih dekat dibandingkan waktu yang lain. Nah, itu berarti kadang-kadang bulan akan tampak 2 kali lebih besar dibandingkan saat yang lain, ya, karena pada saat 2 kali lebih besar itu berarti dia pada saat 2 kali lebih dekat gitu ya. Nah, Ptolemy di sini katakan menyadari this flaw. This flaw itu kayaknya ini ya. This flaw. Kekurangan, menyadari kekurangan ini. Nah, tapi namun demikian ya, model ini secara umum meskipun tidak secara universal itu diterima. Jadi meskipun ya model ini itu memiliki kekurangan-kekurangannya, tetapi secara umum walaupun tidak secara universal, ini secara umum tapi tidak secara universal, model ini diterima gitu. Jadi secara umum model ini bisa diterima pada saat itu loh ya. Nah, model ini diadopsi oleh gereja Kristen sebagai gambaran mengenai alam semesta yang diyakini ya itu bersesuaian dengan scripture. Scripture itu sepertinya Bible ya. Karena itu memiliki keuntungan yang besar bahwa model tadi itu meninggalkan banyak ruang atau menyediakan banyak ruang di luar dari ini tadi kulit bola yang terluar ini, kulit bola bintang tetap untuk surga dan neraka. Oke, berarti kalau si Ptolemy-nya sendiri dia tidak terlalu mengurusi yang bagian di luar kulit bola nomor 8 ini ya. Dia tidak terlalu ngurusi di sini ada apa begitu, enggak. Nah, tapi terus model ini diadopsi oleh gereja Kristen di zaman itu loh ya. Lalu kemudian kenapa kok diadopsi? Karena katanya dengan dengan mengadopsi model ini loh yang di luar kulit bola ke-8 ini itu bisa diyakini bahwa disitulah tempatnya surga dan neraka gitu. Kemudian model yang lebih sederhana itu diusulkan pada tahun 1514 ya oleh seorang Polish Price ya. Polish itu kalau salah Polandia ya. Price itu apa Price? Price itu kayaknya pendeta. Ya betul ya, pendeta Polandia, Nicolaus Copernicus. Jadi ini sesama kalangan mereka ya, sesama dari satu agama kemungkinan ini ya. Nah, at first, perhaps for fear of being branded a heretic by his courts, Copernicus circulated this model anonymously. Being branded, coba branded itu apa? Branded. Heretic, dicap mungkin ya, dicap heretic itu heretic sesat. Oke. Jadi kita ulangi ya, model yang lebih sederhana itu diusulkan pada tahun 1514. Jadi Ptolemy tadi awal kan siapa? Aristoteles itu belum punya model ya. Berarti Ptolemy tadi adalah tahun 200 Masehi ya kan. Lalu kemudian di sini sekarang Kopernikus ya, Kopernikus. Itu tahun berapa Kopernikus? 1514. Nah, Kopernikus mengatakan bahwa Kopernikus pada awalnya ya, mungkin karena dia takut dicap sebagai orang yang sesat oleh gerejanya dia, maka Kopernikus itu mengedarkan modelnya itu secara anonimus ya. Jadi dia edarkan teorinya dia tanpa mencantumkan nama dia.
Nah, kemudian idenya dia apa? Idenya dia adalah bahwa matahari itu stasioner. Kalau tadi kan Ptolemy kan yang stasioner buminya ini. Nah, kalau Kopernikus yang stasioner adalah matahari di pusat, kemudian bumi dan planet-planet itu bergerak dalam lingkaran, orbit lingkaran mengitari matahari. Jadi ini kebalikannya ya. Itu. Nah, hampir 1 abad berlalu sebelum ide ini hampir 1 abad berlalu sebelum akhirnya ide ini dianggap atau diterima secara serius gitu. Berarti si Ptolemy itu sudah mengedarkan teorinya dia, yaitu bahwa matahari itu stasioner sementara bumi dan planet-planet itu bergerak dalam orbit lingkaran mengitari matahari. Itu beredar teori itu selama hampir 1 abad gitu, hampir 100 tahun gitu ya. Nah, kemudian 2 astronomer yaitu dari Jerman Johannes Kepler dan dari Italia Galileo Galilei mulai untuk secara terang-terangan, secara publik ya, secara terang-terangan mendukung teorinya Kopernikus tadi. Meskipun kenyataan bahwa orbit dari planet-planet itu yang diprediksi itu tidak tidak terlalu cocok dengan hasil pengamatan. Jadi meskipun orbit-orbit yang diprediksi itu tidak terlalu cocok dengan pengamatan. Jadi mungkin begini, kan tadi kan pendapatnya Kopernikus, orbitnya berupa lingkaran ya. Orbit si planet-planet, bumi itu berupa lingkaran. Nah, kenyataannya berdasarkan pengamatan ya tidak sempurna berbentuk lingkaran begitu loh. Nah, kemudian di sini katakan the death blow to the Aristotelian Ptolemaic theory came in 1609. Jadi angin kematian gitu mungkin ya terhadap teorinya Aristoteles dan Ptolemy tadi itu muncul di tahun 1609. Di tahun itu Galileo mulai mengamati langit malam dengan teleskop. Wah, ini mulai digunakan teleskop oleh Galileo di tahun 1609. Nah, yang baru saja ditemukan. Entah dia yang dimaksud di sini siapa yang menemukan, apakah si Galileo-nya atau siapa, ini enggak diperjelas di sini ya. Ketika dia melihat planet Jupiter, Galileo menemukan bahwa Jupiter itu ternyata dibersamai ya oleh beberapa satelit kecil atau bulan yang mengorbit di sekitarnya. Jadi ternyata di tahun itu Galileo mengamati Jupiter itu tidak sendirian. Jupiter itu punya bulan, sebagaimana bumi kita punya bulan, hanya 1 buah kalau bumi kita ya. Nah, kalau Jupiter itu punya 4 buah. Berdasarkan pengamatannya Galileo, Jupiter itu punya beberapa dengan di sini disebutkan beberapa bulan atau satelit kecil ya yang mengitarinya. Memang yang terkenal bulannya si Jupiter itu ada 4, walaupun sebenarnya tidak hanya segitu ya. Nah, penemuan dari Galileo ini berimplikasi bahwa segala sesuatu tidak harus mengorbit langsung ke bumi, itu satu ya. Sebagaimana yang diyakini oleh Aristoteles dan Ptolemy sebelumnya gitu kan. Kan Aristoteles Ptolemy meyakini bahwa segala sesuatu di alam semesta ini mengitari bumi gitu, mengorbit kepada bumi. Ternyata enggak. Ini contoh, ada satelitnya si Jupiter, dia mengorbitnya justru mengorbit Jupiter, bukan mengorbit ke bumi gitu. It was, of course, still possible to believe that the Earth was stationary at the center of the universe and that the moon of Jupiter moved on extremely complicated paths around the Earth, giving the appearance that they orbited Jupiter. However, Copernicus' theory was much simpler. Ya.
Ini clear sekali ya. Itu tentu saja masih memungkinkan untuk meyakini bahwa bumi itu stasioner di pusat alam semesta, dan kemudian si bulannya Jupiter tadi bergerak pada lintasan yang sangat complicated mengitari bumi, sehingga memberikan penampakan bahwa mereka itu mengorbit ke Jupiter. Jadi yang kita lihat dia memang mengorbit ke Jupiter, tapi bisa saja kita pandang dia itu mengorbit ke bumi tapi dengan lintasan yang tidak murni berbentuk lingkaran. Bentuk lintasannya nanti agak complicated gitulah. Jadi bisa saja seperti itu, dan ini memang yang sekarang kita pahami ya seperti itu. Intinya gerak itu relatif gitu, tergantung di mana kita mengamatinya. Kalau berdasarkan pengamatan dari bumi ya bisa saja kita katakan bahwa bulannya Jupiter itu mengitari kita. Sekali lagi, walaupun lintasannya tidak harus berbentuk lingkaran. At the same time, Johannes Kepler had modified Copernicus' theory, suggesting that the planets move not in circles but in ellipses. An ellipse is an elongated circle. The prediction now finally matched the observations. Nah, pada saat yang sama, Johannes Kepler memodifikasi teorinya Copernicus. Kan tadi apa? Teori Copernicus itu si bumi, planet-planet itu mengorbit dalam orbit lingkaran ya, mengitari matahari. Nah, dimodifikasi kemudian oleh si Johannes Kepler. Apa modifikasinya? Lintasannya tidak berbentuk lingkaran tetapi berbentuk elips gitu ya. Elips itu adalah lingkaran yang dilonjongkan gitu ya, yang ditarik gitu ya. Nah, prediksinya si Johannes Kepler itu sekarang akhirnya cocok dengan pengamatan. Jadi di zaman kita sekarang ini kita meyakini, kita mengetahui bahwa orbit dari planet-planet mengitari matahari itu berbentuk elips, bukan berbentuk lingkaran. Sejauh teorinya Kepler yang kita tinjau, maka orbit elips itu semata-mata merupakan hipotesis ad hoc ya, and a rather repugnant one at that, because ellipses were clearly less perfect than circle. Nah, ini ada kosakata yang baru nih. Repugnant itu apa? Menjijikan. Waduh. Dan agak menjijikan, dan merupakan hipotesis yang agak menjijikan, yakni karena elips jelas-jelas tidak sesempurna lingkaran gitu ya. Nah, setelah mengamati hampir secara accident itu apa ya, berarti secara tidak sengaja ya, bahwa orbit elips itu cocok dengan pengamatan, dia tidak dapat reconcile them with his idea that the planet were made to orbit the sun by magnetic force. Oh gitu. Jadi setelah dia secara tidak sengaja itu menyadari bahwa orbit elips itu cocok dengan pengamatan, dia tidak dapat merekonsiliasi ya. Rekonsil itu menggabungkan orbit atau pandangan tadi mengenai orbit tadi dengan gaya magnetik. Nah, jadi di sini ada dinamika ya. Pertama, menurut Ptolemy, lintasan dari planet-planet itu adalah berbentuk lingkaran. Kemudian oleh si Kepler ditunjukkan bahwa yang cocok dengan data pengamatan justru bukan lingkaran tapi berbentuk elips. Oke. Nah, tapi kalau lintasannya berbentuk elips, terus bagaimana mekanismenya si planet-planet bisa mengitari bumi, bisa mengitari matahari?
dengan lintasan elips tadi gitu. Nah, kalau lintasannya elips susah dijelaskan dengan konsep gaya magnet. Artinya bahwa terjadi interaksi magnetik antara si planet dengan matahari. Itu kalau bentuk lintasannya elips ya susah. Nah, jadi meskipun sudah bisa disimpulkan berdasarkan data pengamatan bahwa lintasannya berbentuk elips, kemudian memunculkan pertanyaan berikutnya, terus mekanismenya bagaimana atau apa yang menyebabkan lintasannya berbentuk elips? Kalau pakai gaya magnetik nggak bisa gitu loh. Nah, jawaban dari pertanyaan tadi ternyata diberikan di tahun 1687. Tadi kalau si Kepler 1609 ya. Kepler 16, oh ya, Kepler sama Galileo sekitar ini ya, 1609. Kemudian 1687-nya ini barulah muncul jawaban atas pertanyaan terakhir tadi, yaitu diberikan oleh Sir Isaac Newton. Si Newton ini mempublikasikan bukunya dia yang sampai sekarang itu diakui sebagai buku sains paling fenomenal, paling monumental, paling segalanya. Itu diakui oleh para ilmuwan ya. Yaitu berjudul Philosophiae Naturalis Principia Mathematica. Di sini katakan ya, probably the most important single work ever published in the physical sciences. Mungkin inilah buku yang paling penting, buku tunggal yang paling penting yang pernah dipublikasikan dalam dunia ilmu fisika. Dalam buku itu, Newton tidak hanya memberikan suatu teori tentang bagaimana benda itu bergerak di ruang dan waktu, tetapi dia juga membangun matematika yang complicated yang diperlukan untuk menganalisa gerak tersebut. Wah, ini hebatnya Newton di sini ya. Jadi Newton inilah yang dikenal sebagai penemu dari ilmu kalkulus. Mungkin kita yang pernah belajar kalkulus, mengenal konsep limit, lalu turunan, integral, dan seterusnya, kita kira dia itu dibangun oleh matematikawan gitu ya. Nah, ternyata dalam sejarahnya sebenarnya Newton lah yang punya ide awal ya. Lalu kemudian disambut oleh matematikawan lain, mungkin oleh Gauss, oleh Riemann, dan seterusnya, sehingga berkembanglah kalkulus seperti saat ini. Cuma yang meletakkan ide awalnya sepertinya itu adalah yang dipahami saat ini adalah dia adalah Newton. Hebatnya Newton begitu ya. Dia pengen membahas mengenai gerak benda di langit. Pada zaman itu matematikanya belum ready, belum ada gitu ya, belum siap matematika yang diperlukan untuk membahas itu. Dia bikin dulu gitu loh, dia bikin dulu matematiknya. Baru kemudian dia bisa pakai. Jadi di sini dikatakan apa tadi? Dia bahkan membangun matematika yang complicated yang diperlukan untuk menganalisa gerak tersebut. Sebagai tambahan ya, Newton mempostulatkan hukum gravitasi universal yang mana setiap benda di alam semesta itu tertarik menuju benda-benda yang lain dengan gaya yang lebih kuat dari that was stronger the more massive. Oh ya, yang lebih kuat untuk massa yang lebih besar gitu ya. Jadi begini, tarikan gaya antara dua buah benda ini akan semakin lebih besar kalau massanya itu lebih besar ya. The more massive the bodies. And the closer they were to each other. Dan gaya ini akan semakin besar kalau mereka semakin mendekat itu. Jadi saya ulangi ya, coba. To which each body in the universe was attracted toward every other body. Jadi setiap benda di alam semesta ini tertarik menuju setiap benda yang lain oleh suatu gaya yang dia akan lebih besar, lebih kuat bersamaan dengan lebih masifnya si benda-benda yang saling tarik menarik tadi. Dan juga dia lebih kuat bersamaan dengan kedua benda tersebut semakin mendekat satu dengan lainnya gitu. Ya, kalau kita bikin rumusnya kan sangat jelas ya, rumus gravitasi itu kan
F12 misalkan sama dengan konstanta gravitasinya M1 M2 R12, lalu ini adalah vektor satuannya ya. R12 itu adalah jarak antara kedua benda. Jadi kalau ini jaraknya dari sini ke sini adalah R12, lalu ini adalah massa 1, ini massa 2, maka gayanya akan dirumuskan seperti ini ya. Kalau kedua massa semakin besar, maka nilai gaya akan semakin besar. Atau kalau kedua jarak kedua bendanya semakin kecil, otomatis karena dia sebagai pembagi, ini juga akan semakin kuat begitu. Clear sekali ya kalau dinyatakan dalam bentuk rumus. Nah, kemudian sampai mana tadi ya? It was this same force that caused object to fall to the ground. Jadi gaya inilah ya yang menyebabkan benda jatuh ke bumi gitu. Jadi ini Newton yang punya ide ya, yang pertama kali, yaitu dia menyebut itu sebagai gaya gravitasi universal. Gayanya bersifat tarik-menarik antara dua buah benda, tentunya benda yang bermassa. Nah, maka kalau kita lihat ada suatu misalkan kelapa jatuh ke tanah, kenapa kok dia bisa jatuh? Nah, penjelasannya menggunakan konsep gayanya gravitasi universal ini, gaya gravitasinya Newton ini. The story that Newton was inspired by an apple hitting his head is almost certainly apocryphal. Nah, mungkin diantara kita biasa atau sudah mengenal suatu legenda atau kisah bahwa Newton itu dalam menemukan teorinya itu diawali dengan ketika dia duduk di bawah pohon apel lalu dia kejatuhan apelnya kan gitu kan ya. Nah, di sini kata Hawking apa? Sejarah bahwa Newton itu terinspirasi oleh jatuhnya apel di kepalanya itu hampir dipastikan itu dapat diragukan gitu ya. All Newton himself ever said was that the idea of gravity came to him as he sat in uncontemplative mood and was occasioned by the fall of an apple. Jadi apa yang pernah Newton sendiri katakan adalah bahwa ide gravitasi itu datang kepada dirinya ketika dia duduk dalam contemplative mood ya, dalam mood kontemplatif. Kontemplatif itu kayak apa ya? Perenungan atau semedi gitu mungkin ya. Dan and was occasioned by the fall of an apple. Occasion itu apa? Occasioned sempatan, dan was occasioned dan disebabkan oleh jatuhnya apel gitu. Jadi bisa jadi apelnya nggak jatuh kena kepala dia, mungkin gitu maksudnya ya. Newton went on to show that according to his law, gravity causes the moon to move in elliptical orbit around the earth and causes the earth and the planets to follow elliptical paths around the sun. Newton menunjukkan bahwa menurut hukum gravitasinya dia, menurut hukumnya dia itu bahwa gravitasi itu menyebabkan bulan bergerak dalam orbit eliptik mengitari bumi dan menyebabkan bumi dan planet-planet mengikuti lintasan elip mengitari matahari gitu ya. Nah, model Copernican got rid of Ptolemy's celestial sphere. Got rid itu kayaknya ini. Oh ya, menyingkirkan ya. Model Copernican itu menyingkirkan bola langitnya Ptolemy ya. Copernican tadi tahun berapa sih? 200 ya. Ptolemy tadi 340 sebelum Masehi. Kalau Copernican 200 Masehi. Nah, model ini menyingkirkan kulit bola atau bola langitnya si Ptolemy.
Kemudian dan dengan itu termasuk diantaranya adalah ide bahwa alam semesta itu memiliki batas alamiah. Nah, kalau modelnya si Ptolemy tadi kan apa? Bahwa ada kulit bola terluar, yaitu yang nomor 8 itu. Nah, itu mungkin yang dimaksud sebagai batas alamiah, alam semesta itu ya. Nah, since fixed star did not appear to change their position apart from a rotation across the sky caused by the earth spinning on its axis, it became natural to suppose that the fixed star were objects like our sun but very much farther away. Oke. Jadi karena bintang tetap itu tidak tampak merubah posisinya, kecuali dari rotasi saja mengitari langit, karena yang disebabkan oleh rotasinya si bumi di sekitar sumbunya, maka wajar kalau kita anggap bahwa bintang-bintang yang tetap itu merupakan objek seperti halnya matahari kita, tetapi sangat jauh gitu. Nah, Newton menyadari bahwa menurut teori gravitasinya dia, bintang-bintang harus saling tarik-menarik satu dengan lainnya, sehingga terlihat bahwa mereka tidak dapat secara esensial ya mempertahankan ketidakbergerakannya. Artinya mereka harusnya pasti bergerak karena mereka kan saling tarik-menarik gitu loh. Nah, lalu kalau begitu, would they not all fall together at some point? Bukankah mereka akan semuanya jatuh, maksudnya itu akan bertemu pada suatu titik gitu, karena mereka saling tarik-menarik. Nah, dalam suratnya di tahun 1691 kepada Richard Bentley, yaitu seorang pemikir ternama juga ya di zaman itu, Newton berargumen bahwa this would indeed happen if there were only a finite number of stars distributed over a finite region of space. Jadi kan gini, si benda-benda langit ini, bintang-bintang di langit ini, dia kan akan saling tarik-menarik nih satu dengan lainnya. Saling tarik-menarik satu dengan lainnya. Ini dengan ini dengan ini dengan ini dengan ini, dan seterusnya. Nah, bukankah nanti mereka akan saling mendekat sehingga nanti ngumpul? Gitu ya, ngumpul, terus saling mendekat lalu menjadi satu titik gitu loh, at some point. Nah, kata Newton, hal ini bisa terjadi seperti ini. Mereka akan saling mengumpul di satu titik kalau Kalau bintang-bintang itu jumlahnya bintang-bintang itu jumlahnya berhingga gitu ya. Dan terdistribusi di ruang yang berhingga juga gitu loh. Nah, tapi dia beralasan bahwa jika di lain pihak ya ada sejumlah tak berhingga bintang. Jadi kalau jumlah bintangnya tak berhingga yang terdistribusikan secara seragam di ruang angkasa yang tak berhingga, maka fenomena seperti ini tadi tidak akan terjadi. This would not happen. Karena kalau si bintangnya itu tak berhingga banyaknya, terus terdistribusi secara seragam di ruang yang juga ruangnya tak hingga, maka kata dia, there would not be any central point for them to fall to. Tidak akan ada yang namanya titik pusat di mana si bintang-bintang akan berkumpul ke situ gitu loh. Karena kan distribusinya seragam, kemudian ruang atau alam semestanya itu tak berhingga. Kalau begitu mana titik pusatnya, kan nggak ada gitu loh. Kalau nggak ada titik pusatnya berarti nggak ada titik yang dituju sehingga si bintang-bintang akan ke situ semua gitu. Nah, itu jalan keluar dari masalah yang tadi dipikirkan oleh Newton tadi. Nah, these arguments, ini baterai sudah 4% ya. Sayangnya tadi saya pas mulai live ini belum dicas dulu ya. Kayaknya kita stop dulu sampai di sini ya. Ini masih di bab 1
kira-kira masih panjang sekali ya untuk sampai menyelesaikan bab ini. Wah, lumayan panjang ya, entah berapa episode ini. Jadi ini adalah bab 1 mengenai our picture of the universe. Kita sudah berapa halaman tadi ya? 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5,5 lah kira-kira ya, 4,5 ya, 4,5 halaman. Insya Allah kita akan lanjutkan lagi di momen yang lain nanti kalau situasinya memungkinkan. Kita sudah mengenal sampai zamannya Newton ya, sampai zamannya Newton tadi di tahun berapa tadi, 1687 ya. Dimulai dari tadi 200 sebelum Masehi, lanjut lompat ke sekitar ini 340 dulu ya, 340 sebelum Masehi, lompat ke 200 Masehi, lompat ke 1600-an 09 tadi, terus lompat ke 87-an ini pas Newton ini ya. Oke, kita baru sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan di kesempatan yang berikutnya. Kalau ada request topik yang lain, monggo silakan bisa taruh di kolom komentar ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.